Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fillah, dan kaum muslimin wal muslimah yang antusias 2 minggu lagi menyambut kedatangan bulan Ramadan. Semoga doa kami, kita semuanya mendapatkan kesempatan penuh untuk bisa menikmati Ramadan, dan umur kita disampaikan oleh Allah sampai Ramadan, dan kesiapan rohani, jasmani, mental, batin untuk masuk ke Ramadan penuh. Dan tidak kalah pentingnya perasaan gembira akan datangnya Ramadan itu menjadi bagian daripada sambutan tersebut. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu kabar gembira. Kabar gembira itu dituangkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, kalau datang kita sambut. Dari kalimat jaa itu disimpulkan oleh sebagian ulama, dibolehkan mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan pada waktu bulan Ramadan. Sehingga di dalam hadis yang lain, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad An-Nasai dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwala lailatin min Ramadan, atau idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Ini isimnya. Jika malam pertama bulan bulan Ramadan, sufidat, di sini khabarnya. Ini khabar jumlah. Sufidatis syayatinu, dibelenggu itu syaitan-syaitan, maradatil jin, pentolan-pentolannya. Dari sini yang kerucu-kerucu, yang kecil-kecil, mafhumnya tidak dibelenggu. Makanya kalau takaran imannya itu iman syaitan yang kecil-kecil, ya masih kalah di bulan Ramadan ini. Wa ghuliqat abwabu an-nar, ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, yang sebelumnya tidak ada yang dibuka sama sekali. Kecuali pada hari-hari tertentu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tuftahu abwabul jannati kulla yawmal itsnaini wal khamis fayaghfirullahu ta'ala likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jinan, dan dibuka pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, falam yughlaq minha babun, tidak pernah ditutup selamanya. Artinya ketika bulan Ramadan sejak awal waktu, di awal malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membelenggu pentolan-pentolan syaitan, maradatul jin, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak akan pernah dibuka sama sekali, dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak akan ditutup sama sekali. Ada munadin ya baghiyal khair, ada datang panggilan, wahai orang yang ingin mencari kebaikan, aqbil, maka berhadaplah, menghadaplah, konsentrasilah, kejarlah. Kenapa pendengar sekalian? Karena Ramadan merupakan peluang bagi orang-orang baik untuk mengejar kebaikan. Artinya peluang untuk melakukan kebaikan hampir tiap detik ditawarkan oleh Allah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai orang yang ingin mengejar keburukan, kejahatan, kemaksiatan, tahan. Karena pada hakikatnya berbuat maksiat pada waktu bulan Ramadan itu enggak bisa maksimal. Walillahi utaqa'u minan nar, dan sejak awal sampai akhir Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Dari hadis ini menunjukkan lemahnya hadis bahwa Ramadan 10 pertama itu rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 yang ketiga adalah itqun minan nar, bahkan bebas dari neraka itu setiap malam sejak awal bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan bahas bekal apa. Pertama yang harus kita siapkan adalah bekal mental. Kemudian setelah itu bekal ilmu. Nah, yang ketiga adalah bekal kesehatan. Adapun bekal mental yang pertama kali, mental orang yang paling siap menyambut Ramadan adalah pertama, mental orang yang punya tauhid kuat. Hatinya lapang untuk menerima perintah Allah, sesusah apapun. Karena ibadah itu ada dua macam, Mas. Ada ibadah yang sifatnya al-kaffu 'anil mahbubat, menahan dari sesuatu yang dicintai, atau yang kedua al-badlu lil mahbubat, yaitu mengerahkan sesuatu yang dicintai, menahan dari apa yang dicintai seperti puasa, jihad dan yang lainnya, memberikan sesuatu yang paling tercinta yaitu infak, sedekah, zakat. Nah, ibadah itu imma menahan dari sesuatu yang paling dicintai dalam rangka mencari ridha Allah, dan yang kedua memberikan sesuatu yang paling dicintai dalam rangka juga mencari ridha Allah. Nah, siapa mereka? Tidak lain adalah orang yang hatinya penuh dengan nilai tauhid. Makanya di dalam firman Allah disebutkan surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Siapa yang dadanya telah dilapangkan untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, dia di atas cahaya dari Allah. Cahaya tauhid, cahaya iman. Dan ini hanya diberikan oleh Allah hati-hati yang setelah memiliki tauhid. Al-hidayah wa tauhid, lawan daripada asyirk wa dhalal, selalu berhadap-hadapan. Dan puncak keadilan tauhid, puncak kezaliman adalah syirik. Makanya orang itu semakin syirik semakin zalim, dan semakin melampaui batas, dan semakin tidak siap untuk kembali ke akhirat. Dan semakin orang itu tauhidnya matang, semakin adil dan semakin gampang untuk kembali ke akhirat. Apalagi perbekalan ditawarkan sekarang di depan kita ada Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, idza dakhala an-nurul qalban fasahawan syarah. Jika cahaya itu, yaitu cahaya al-iman wa tauhid, cahaya
keimanan, cahaya tauhid sudah masuk ke dalam hati manusia, maka dada akan lapang, jiwa akan tenang, dan hati akan tentram. Qalu wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Qala an-nabatu ila daril khulud. Kembali kepada kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Jadi orang yang beriman, orang yang bertauhid, itu orang yang paling siap untuk kembali ke akhirat. Karena dia faham dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah tempat fitnah. Dia tidak akan kerasan di sini. Beda dengan orang yang memang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Susahnya dunia ini dijadikan sebagai surga. Makanya dikatakan oleh Rasul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga udah. Dan siapa saja yang telah menjadikan dunia ini sebagai surga, tempat ketenangan dan mapan permanen, maka dia kalau seandainya muslim qad tashabbaha bil kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang kedua, ya, pelan-pelan dia pindah, latihan untuk meninggalkan kampung penuh dengan penipuan, yaitu dunia. Sehingga Rasulullah pesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seperti perantau atau mampir. Dan Rasulullah mengatakan, wa mali walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Wa mathali wa mathalu dunya kamathali raqib. Perumpamaan saya dengan dunia seperti orang naik. Terus kemudian istadalla tahta syajarah, berteduh di bawah pohon, thumma tarakaha, kemudian ditinggalkan. Enggak lama, paling banter 70-70. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Nah, tanda bahwa hati itu sudah kemasukan cahaya iman, dan iman itu meresap, maka yang ketiga adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzul. Siap mati sebelum datangnya. Inilah bekal orang menyambut Ramadan. InsyaAllah, orang kalau sudah punya hati seperti ini, at-tauhid, al-iman sudah kuat seperti ini, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ini ditunggu, bukan hanya nunggu 2-3 bulan, bahkan setiap tahun, ya. Yang ada adalah penungguan, penantian, kangen dan rindu terhadap Ramadan. Bukan rindu karena THR-nya, bukan rindu karena mudiknya, bukan rindu karena penuh kulkasnya, bukan rindu karena mall diskon-diskonnya, dan bukan rindu lagi wanita bisa berganti-ganti sandal, sepatu, dan yang lainnya, tapi rindu karena kehadiran obral pahala, rahmat Allah, maghfirah, dan itqun minan nar setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya. Bulan Al-Quran, ya, bulan kesabaran, bulan sedekah, bulan infak, semuanya ada di dalam bulan Ramadan itu. Makanya kalau seandainya kita disuruh untuk merindukan sesuatu yang sifatnya di dunia ini, tidak ada kecuali merindukan kehadiran Ramadan. Kemudian bekal yang selanjutnya adalah bekal ini menempa mental, ya sudah, ya cukup. Nanti tidak ada lain kecuali tambahan-tambahan kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu syar'i secara umum. Jadi orang yang faham akan ilmu syar'i, maka orang akan faham tentang makna dan hakikat ibadah. Dengan demikian dia sangat senang kalau sekarang disuruh sholat, puasa, karena orang yang paling tahu tentang hakikat untung ruginya, untung ibadah, rugi tidak ibadah, keutamaan ibadah itu orang yang alim. Orang yang alim, orang yang jahil itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya Rasul mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan difahamkan dalam masalah urusan agamanya. Kita akan teruskan setelah ilmu adalah al-inabah. Jadi penguasaan ilmu syar'i, penguasaan tentang ilmu agama, terutama ilmu yang bermanfaat,
yaitu ilmu yang bersumber dari Alkitab wa Sunnah ini merupakan sesuatu yang paling utama membekali mental kita untuk siap untuk menghadapi Ramadan. Selanjutnya al-inabah ila Allah azza wa jalla wa mahabbatuhu bi kullil qalb. Jadi kembali kepada Allah dan mencintai sepenuh hati. Menghadap dan merasakan rindu kelezatannya ibadah. Jadi siapa yang sekarang ini perasaannya tumpah, ingin merindukan ibadah, ingin merenggut kelezatan ibadah, khidmah melayani Allah, maka orang yang seperti ini paling siap untuk masuk Ramadan mentalnya. Tapi orang yang sekarang ini sudah tauhidnya lemah, lalu ilmu syar'inya juga rendah, di samping itu tidak dekat dengan Allah, iqbalnya tidak ada, merasakan kelezatan ibadah itu seumur hidupnya tidak pernah kita dapatkan. Orang seperti ini paling berat untuk melakukan Ramadan. Orang ini paling lemah untuk menyambut kedatangan Ramadan. Sehingga bisa kita pastikan orang seperti ini imma kalau lanjut Ramadan itu sangat keberatan dan terpaksa, atau dia mundur di tengah area Ramadan dan mengundurkan diri, bahkan menuntaskan, menyelesaikan sebelum selesai. Bahkan ada yang tutup kendang puasa awal sama akhir, ada yang awal, tengah, akhir, ada yang cuma sholat tok. Bahkan kalau kita lihat seandainya puasa tarawihnya jeblok, di saat siang Ramadan pun berbagai macam ghibah namimah dia jalankan. Yang lebih mengerikan lagi, ikhwani wa akhwati fillah, mulutnya puasa dari makanan, minuman, ya, tetapi tidak bisa puasa dari ghibah namimah. Telinganya tidak bisa puasa dari yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ada yang semasa siang, ya, pada waktu siang penuh itu telinganya dipasang Walkman untuk dengarkan musik dengan alasan melupakan laparnya puasa. Subhanallah. Saya nggak habis pikir. Bagaimana kita bisa menikmati alunan musik sementara itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pada saat kita melaksanakan puasa. Tangan kita, kaki kita, dan semuanya. Akhirnya, orang seperti ini dikatakanlah oleh Rasulullah, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan dahaga. Dan inilah orang yang telah ditekankan oleh Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan keji atau omong kotor perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan minumnya, alias tidak butuh puasanya. Dengan demikian, pendengar sekalian, hendaknya mental kita tempa. Sebelum Ramadan ini kita siapkan hati ini penuh menghadap Allah, rela untuk melayani Allah. Dan mari kita ciptakan dalam hati ini kerinduan berat terhadap ibadah, terutama Ramadan. Dan kelezatan ibadah itu harus kita rasakan. Selanjutnya, persiapan mental adalah tidak kalah pentingnya ini dawamu dzikrillah. Kita biasakan zikir kepada Allah. Di samping ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Yang kedua kata Rasulullah, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dan mati. Dan fadilah yang lainnya, karena hati itu tatmain, tenang, tentram, karena dia sudah akrab dengan Allah, biasa nyambung sama Allah. Sementara Ramadan ini adalah tempat tali kita hubungan rohani dengan Allah,
maka orang yang paling siap adalah orang yang membiasakan dzikir kepada Allah setiap saatnya. Dan ini bukan hanya Ramadan saja, termasuk sholat juga dibutuhkan sifat itu. Maka di antara kiat-kiat untuk mendapatkan khusyuk di dalam sholat adalah membiasakan dzikir di luar sholat. Dan ini merupakan suatu hal yang terpenting ini. Bekal untuk menyambut menyambut bulan Ramadan, mental kita agar siap adalah menghilangkan daghal. Menghilangkan berbagai macam penyakit hati, keruhnya hati, dengki, iri, hasud, sombong, ujub, dan perasaan-perasaan tidak enak kepada sesama makhluk. Yang itu kita mintakan lewat doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Makanya di antara kiat menghilangkan keruhnya hati, kebencian kepada sesama muslim, yang pertama doa. Kemudian yang keduanya adalah kita memohon kepada Allah dengan lewat keikhlasan. Ikhlas itu Masya Allah cara yang paling bagus untuk menafikan penyakit hati, untuk meniadakan menggetok ya. Kita bisa totok semua rontok insya Allah dengan keikhlasan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Thalathun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min." Ada 3 perkara yang dengan 3 perkara itu seorang mukmin tidak gampang hatinya dongkol. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Kalau kita ikhlas masuk Ramadan, tidak ada sesuatu yang berat. Walaupun kita harus bangun pada waktu jam 4, tidak ada yang ngasih THR dan gaji. Walaupun kita kelaparan, kehausan, bahkan badan bisa kering. Itu semua kita lakukan karena Allah, insya Allah akan enteng. Dan terutama sekarang kita ingin menghilang penyakit hati. Orang itu kalau sudah ikhlas. Ikhlas itu apa? Gak ada pamrih. Dicaci orang gak akan sakit. Wong saya beramal bukan karena dia. Dipuji orang juga gak akan melunjak-lunjak. Wong saya juga gak dapat surga dari dia. Bahkan sikap yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh ulama, kalau kamu dipuji orang, katakan ini adalah kenikmatan yang suatu ketika akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kalau kamu dicaci maki oleh orang, katakan ini akibat dosa yang saya lakukan. Jadi nggak perlu sakit hati, nggak perlu dibawa hatilah itu ya. Karena pada akhirnya orang mukmin itu kalau enak syukur dapat pahala, kalau nggak enak musibah sabar dapat pahala. Nah ini dakhal. Ya, kita ikhlas berdoa, terus kemudian tidak kalah pentingnya untuk menghilangkan perasaan-perasaan tidak enak itu, kita harus ciptakan dulu stabilitas batin kita. Bahwa kita usahakan di dalam hidup ini kerja tanpa pamrih, kerja tanpa ingin dipuji orang, insya Allah. Sehingga orang yang seperti ini akan diberikan jaminan oleh Allah surga, seperti sahabat Ridwanullahi alaihi, padahal tidak punya kelebihan yang sangat menonjol. Dia hanya satu, tidak pernah punya rasa ghillun lilladzina amanu, maka dijamin 3 kali menjadi penghuni surga. Nah, sekarang yang terakhir ini untuk supaya mental kita siap menyambut Ramadan, maka tinggalkan berlebihan di dalam memandang. Berlebihan di dalam berbicara. Apalagi ngomong yang tidak ada gunanya. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik atau diam. Dan beliau mengatakan, man samata naja, siapa yang diam selamat. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah menegaskan, aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-ajwafan, yang paling terbanyak memasukkan ke dalam neraka, seseorang masuk neraka adalah 2 lubang, yaitu mulut sama kemaluan. Maka kata Umar, siapa yang banyak ngomongnya, banyak keplesetnya. Siapa yang banyak keplesetnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, neraka yang paling pas untuk menjadi tempatnya. Apalagi sekarang rumpi, gosip, sungguh sangat naif. Bagaimana kita siang-siang berbuka dengan daging bangkai manusia, padahal buka nasi aja batal. Sementara orang yang ghibah itu seperti makan daging bangkai teman sendiri, coba.
Tapi aneh orang kita sahur-sahur aja yang ditonton TV gosip udah. Yang digosip macem-macem itu sudah ghibah. Kemudian nanti habis subuh tontonan lagi yang enggak ini. Yang paling banter dengar kultumnya kultum pelawak. Dari mana kita dapat ilmu? Berlebihan di dalam memandang, berbicara dan mendengar. Wal mukhalatoh, nongkrong itu juga berlebihan di dalam masalah nongkrong. Kita ketemu teman boleh, ngobrol boleh, tapi kalau berlebihan sampai berjam-jam itu merupakan suatu hal yang sangat jelek. Berlebihan di dalam makan, minum, nah, terutama Ramadan ini jangan dijadikan tempat aktivitas pindah makan. Ya siang bener nggak makan, tapi malam sampai 4 kali belum plus kolaknya kan gitu. Lah ini nggak sehat, keluar bisa bunder malahan. Nah, yang terakhir ini merupakan suatu hal yang penting, yaitu berlebihan di dalam masalah tidur. Jangan sekarang ini habis subuh tidur, siang tidur, mau asar tidur, ini sahur naum. Anda nggak tahu terobsesi dengan hadis palsu naumus shaim ibadah atau apa gitu loh. Kenapa etos menjadi melorot pada saat Ramadan? Tapi kalau pegangan an-naumus shaim ibadah, tidurnya orang ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, ya amit-amit ini. Na'udzubillah, hadisnya palsu, melahirkan suatu kepalsuan perbuatan, kepalsuan hidup, dan ngotorin karakter muslim, dan mencemarkan nama baik Islam kan gitu. Inilah diantara dampak-dampak hadis palsu itu seperti itu. Nah ini. Nah sekarang tentang masalah bekal ilmu ya, tadi itu bekal mental, saya kira itu yang ingin saya tekankan. Saya ingin menjelaskan, menegaskan tentang masalah ilmu ya secara singkat saja. Saya sarankan untuk mengilmui tentang masalah dibaca makna puasa itu apa, keutamaan Ramadan, hal-hal yang disunahkan amaliyah pada waktu bulan Ramadan itu apa saja, dari mulai sholat tarawih, baca Al-Quran, dzikir, terus kemudian setelah itu syarat-syarat puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang boleh dilakukan pada waktu bulan puasa, kemudian orang yang boleh buka puasa didenda qadha, ada yang denda kafarat, ada yang qadha dan kafarat. Ini harus dipelajari semua. Tidak kalah pentingnya setelah itu bagaimana kita tata cara melakukan sholat tarawih, ya. Yang sholat tarawih ini saya ingin polemiknya jangan berkutat pada bilangan, ya. Karena saya ingin tegaskan bahwa Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar mengatakan, barang siapa yang membatasi bilangan Ramadan tidak boleh kurang dan lebih dari itu, dan mematok bacaan tertentu, maka dia telah mengatakan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah di dalam sunnah qauliyahnya hanya mengatakan Salatul laili masna-masna, salat malam itu dua-dua. Sampai berapa? Tidak ada penjelasan sunnah qauliyahnya. Adapun sunnah fi'liyahnya yang telah dinukil oleh Aisyah itu merupakan suatu hal, bukan membuahkan satu ketetapan harus atau tidak harus. Karena sunnah fi'liyah itu tidak akan berbunyi suatu hukum tertentu sebelum didukung dengan sunnah qauliyah. Maka dari sinilah difahami oleh Umar bin Khattab pada saat melaksanakan sholat tarawih yang dipimpin oleh Imam Ubay bin Ka'ab. Di dalam satu riwayat kadang 11, kadang 13, kadang 21. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Ini bukan merupakan suatu riwayat yang ittirab. Karena ittirab itu baru bisa dibenarkan kalau seandainya tarawih itu satu malam. Satu riwayat mengatakan 11, satu riwayat 13, satu riwayat 23, 21. Tapi ini kan sholat tarawih selama 30 hari. Maka sangat mungkin sesekali 11, sesekali 13, sesekali 21. Maka Al-Hafidh mengatakan di situ tidak ada di pertentangan
Kalau ingin membaca panjang, maka rakaatnya 11 atau 13. Tapi kalau ingin membaca surat-surat yang sedang atau pendek, maka rakaatnya 21. Yang kalau kita ingin tekankan di sini, tolong dicamkan bagaimana tarawih kita ini berkualitas. Bagaimana kita menghentikan tarawih yang racing gitu. Ya, 21 rakaat habis dalam waktu 20 menit, 30 menit. Kadang-kadang yang kita temui bacaan innama qulhu sampai anak kecil aja hafal. Nanti kalau sudah menjelang witir, salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan kalau masuk Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu sudah bacaan permanen, paten, dan mungkin sudah mempunyai hak cipta itu di sini. Dengan demikian, ini yang harus kita hentikan. Dengan demikian, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini harus kita pelajari. Kemudian ada iktikaf dan tata cara iktikaf. Ini harus dipelajari juga. Dan adab-adab membaca Al-Quran, karena itu syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Ini juga harus dipelajari ilmu. Nah, yang terakhir, badan sehat dijaga. Ya, dipelihara menjelang Ramadan ini, jangan diporsir malah memperbanyak proyek, akhirnya giliran masuk Ramadan jatuh sakit, minimal tidak konsen. Nah, ini yang enggak benar. Adapun hadis yang bunyinya sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat, ini di samping hadis dhaifun jiddan, bahkan dikatakan oleh para ulama, tidak ada hadis dhaif seputar masalah puasa yang paling lemah kecuali ini. Dan ini bertentangan dengan realita. Pertama, Quran mengatakan "Waman kana minkum maridun aw ala safarin", berarti orang yang sedang puasa ada peluang sakit. Buktinya disuruh ngodok di luar Ramadan. Lah kalau sekarang sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat, ternyata saya malah sakit. Nanti yang disalahin siapa? Hadisnya kan, wah saya ternyata katanya puasailah agar sehat, malah saya sakit. Nah ini nanti yang disalahkan adalah Islamnya. Maka hadis-hadis ini harus kita nyahkan. Sumu tasihu. Nah, ini persiapan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah hikmah. Hikmah atau rahasia di belakang kita puasa. Yang paling nomor satu yang kita dapatkan adalah terciptanya mental amanah. Karena ketika kita puasa tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang jaga. Bisa saya kalau mau minum. Kalau saya mau makan, masuk kamar saya kunci. Tapi itu tidak saya lakukan. Padahal nggak ada atasan, nggak ada yang ngontrol, nggak ada pengawasan atau lembaga pengawasan. Tapi tetap saya lakukan. Kenapa? Karena berangkat dari amanah yang ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya orang yang puasa adalah orang yang amin amanah. Terus kemudian, puasa adalah mengekang jalannya syaitan di dalam aliran tubuh kita. Karena di dalam hadis Rasulullah kan disebutkan, inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu lari di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Ketika orang puasa itu kurang makan, kurang minum, kan otomatis darahnya itu ngendor, dan pada saat itu syahwat melemah, maka syaitan peluangnya ciut. Maka pada waktu bulan Ramadan, syaitan untuk menggoda manusia itu peluangnya sangat rendah. Sehingga dikatakan dalam hadis Rasulullah, as-sawmu junnatun yastajinnu bihal abdu anin nar, itu karena kalau kita lihat pemicu utama orang masuk ke neraka itu syahwat semuanya. Dan ternyata kalau kita amati dengan baik, hikmah utama puasa adalah pengendalian syahwat. Nah, kalau orang sekarang sudah terkendali syahwatnya, berarti akan selamat dari hal-hal yang bisa menjerumuskan lewat syahwat itu, yaitu perbuatan maksiat macam-macam. Coba kita lihat satu persatu maksiat. Orang korupsi juga karena syahwat, pemicunya. Karena syahwat, pingin kaya cepat, pingin ngumpulin duit. Orang zina syahwat, orang selingkuh syahwat, orang judi syahwat. Bahkan apa sekarang nggak syahwat? Oleh karena itu kalau kita ingin jelaskan secara baik, orang itu kalau sudah puasanya benar, perilaku semuanya akan baik, benar. Karena kalau kita lihat contoh, sampai kotoran lingkungan, sampai polusi udara, ini akibat syahwat loh mas. Coba sekarang kalau pertama orang yang buang limbah sembarangan tempat,
Itu kan syahwat ingin ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, sampai duit jatah pengulanan limbah diembat, diambil, nggak disalurkan. Itu syahwat kan? Orang buang sampah sembarangan tempat, kencing sembarangan tempat, buang hajat sampai Kali Ciliwung berubah menjadi comberan. Itu kan juga karena apa? Karena pengaruh imbas syahwat. Orang seenak-enaknya, sesuka-sukanya, tidak mau diatur, kontrol-aturan. Ini kan bagian daripada nafsu syahwat. Apa yang sekarang ini tidak dipicu oleh syahwat? Dengan demikian, kalau kita lihat sab'atun, katanya Ibnu Qayyim, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu, itu akibatnya juga karena berhasil mengendalikan syahwat. Contoh imam yang adil, tidak zalim karena dia mengendalikan bagaimana supaya tidak zalim. Syahwat kezaliman, nafsu zalim, ingin nekan, ingin melampaui batas, merampas harta rakyat, mengambil harta bukan miliknya, makan harta orang lain, semuanya ini syahwat. Kemudian yang keduanya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, orang yang betul-betul bisa tumbuh sejak kecil beribadah kepada Allah sampai gede itu, kalau enggak berhasil mengendalikan syahwat, enggak mungkin. Terus kemudian yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya selalu tertau dengan masjid. Ya, keinginan nafsu ingin jalan-jalan ke mall, tertahan, ini sholat jamaah. Nafsu ingin nonton pertunjukan ke gedung film, ditahan karena saya harus ke masjid. Masya Allah. Orang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid itu setelah mengendalikan nafsu benar-benar. Nah, yang ketiganya rajulun da'adhu, atau keempatnya rajulun da'adhu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang yang diajak serong, nah ini jelas syahwat, ya. Kemudian dia bisa mengatakan, ya, diajak wanita untuk berbuat tidak benar, tidak senonoh, padahal wanita itu cantik lagi punya kedudukan, dia bilang saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengendalikan syahwat. Rajulani tahaba fillah, dua orang yang berkasih sayang karena Allah, istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, ketemu karena Allah, bisa karena Allah, ini juga mengendalikan syahwat. Sampai yang selanjutnya adalah rajulun tasaddaq fa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminu, orang yang bersedekah saking disembunyikannya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan yang terakhir rajulun dzakarallaha khaliyan wa fadat 'ainahu, orang yang berzikir kepada Allah sendirian, ya, sampai saking teduhnya, saking lezatnya ketemu Allah, hati mata batinnya khasyatullah ada di dalam hatinya, maka menangis karena Allah. Itu yang mendapatkan naungan setelah dia bisa mengendalikan pamer air mata. Ada yang dipamerkan di TV, di ini nangis, ya, itu kan enggak gampang itu. Makanya syahwat dikendalikan. Adapun hikmah-hikmah yang lainnya seperti munculnya rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan munculnya pikiran akhirat oriented. Kalau sudah mendapatkan faedah puasa, orang itu akan hidup akhirat oriented. Orientednya adalah akhirat. Saya puasa nggak digaji, nggak ada apa-apa, kok bisa? Oh, berarti akhirat orientasinya. Kemudian hikmah puasa yang tidak kalah pentingnya adalah orang yang berpuasa akan cenderung lebih bisa menghargai nikmat Allah. Pada saat 12 jam kehilangan nikmat makan minum, ditahan semua, dan akhirnya dia menemukan nikmat. Kadang-kadang Masya Allah, kurma sebutir saja menjadi bernilai. Sesuap nasi yang kadang mungkin makanan lauknya itu sepele menjadi berharga. Jadi orang yang berpuasa lebih cenderung bisa menghargai nikmat Allah dan tahu besarnya nikmat Allah, yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Dan tidak kalah pentingnya, orang itu kalau sudah puasa kan pasti lemes. Kalau lemes itu kan mengakui kelemahan dirinya, siapa dia, hamba. Di sana ada yang maha kuat. Maka pada saat itu betul yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, laula salasatu ma yuta'tiul insanu ra'sahu, kalau bukan karena 3 perkara orang tidak mau menundukkan pandangannya, kepalanya angkuh terus, sombong terus. Apa? Sakit, miskin, mati. Itu makanya orang itu karena sakit dikasih pelajaran. Karena dia miskin dikasih pelajaran, mati ada pelajarannya semuanya.
dan mengendalikan manusia supaya tidak angkuh dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, karena memang manusia itu kalau sudah kaya cenderung, kata Allah, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika saat melihat dirinya merasa kaya. Nah, yang ini terakhir saya ingin tegaskan bahwa Ramadan ini tempat peristirahatan perut. Jadi tolong dijaga makannya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya, sebagaimana saran hadis Rasul, agar betul-betul kita mendapatkan faedah puasa dari sisi jasad, kesehatan, pengistirahatan perut untuk tidak mengunyah, untuk tidak mengolah, sehingga mesinnya diturunkan sejenak. Demikian. Mudah-mudahan manfaat, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hikmah dan bekal dalam persiapan jelang kita menghadapi bulan yang mulia Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Dan selanjutnya akan kami buka layanan interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung berkenaan dengan materi kita malam ini bersama Al-Ustaz Zainal Abidin Al-Sihafizahullah taala. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Pandi di Cibinong. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, silakan. Ini Ustaz, di kampung saya, setiap menjelang Ramadan ada sebuah kebiasaan. Setiap menjelang Ramadan ada sebuah kebiasaan membayar uang mud. Oh, mud, iya. Membayar uang mud sebesar Rp5.000. Adakah disyariatkankah hal tersebut? Iya. Terus ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ini merupakan suatu tradisi, kebiasaan saja yang dikait-kaitkan dengan Islam. Karena tidak ada mud, tidak ada kafarat sebelum Ramadan. Kafarat itu sudah jelas untuk pembatalan dalam konteks jima yang sengaja, jelas. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, membayar, memberi, kalau nggak bisa 60 orang miskin dikasih makan. Kalau hamil menyusui cukup fidyah. Memang banyak mas tradisi, bukan hanya yang Mas sebutkan. Di Jawa itu ada tradisi padusan. Jadi mandi di telaga, di ini bareng-bareng laki perempuan. Katanya bebersih, katanya bukan bersih. Malah semakin ngentel dosanya. Karena laki perempuan ikhtilat campur baur, apalagi mandi yang pasti pakainya kan ngeplek, ada yang telanjang, lihat aurat. Ada lagi tradisi unggah-unggahan itu puas-puasan makan karena besok Ramadan. Itu jadi betul-betul makan, bawa makanan seenak-enaknya dibawa ke masjid semua biasanya itu. Ada lagi tradisi yang nyekar. Ini nyekar itu katanya orang Jawa itu jemput arwah para leluhurnya. Itu kadang-kadang datang dari Medan, dari Palembang, dari Kalimantan itu hanya jemput mbae itu. Ada yang ke Ponorogo, ada yang ke Wawi, ada yang ke Ploso, Jombang, ada yang ke Ponogiri. Ini semuanya ikhwah sekalian merupakan satu tradisi yang salah. Kita tidak melarang ziarah kubur. Cuma keyakinan bahwa ziarah kubur pada waktu itu afdal sebelum Ramadan seminggu. Dan ada keyakinan jemput arwah, ini yang tidak benar. Apalagi di situ nanti ada berbagai macam jasa pekuburan ya, ditawarkan dari mulai kembang, jasa doa, jualan doa, Masya Allah. Ada yang traktir doa ya. Itu semuanya merupakan satu penyimpangan-penyimpangan yang kita temukan di masyarakat. Yang lucu itu kadang-kadang yang penting baca Arab aja itu. Yang dibaca apa kagak ngerti itu. Ada pernah saya lihat tuh ada orang yang baca berjanji. Aja berjanji. Itu bacaannya kalau pas ziarah Bibil Mustafa kan kelenger bareng-bareng itu. Udah bid'ah ini salah kan gitu. Kemudian ada lagi acara yang kaitannya Ramadan itu ngabuburit. Ya, menjelang buka puasa anehnya difasilitasi oleh media, disyuting, diliput. Muda-mudi saling lirik, saling pandang, saling pacaran. Apakah ada kegiatan ngabuburit sambil baca Quran? Nol.
Apakah mereka sambil dengar kajian? Siapa yang mau ngaji dalam kondisi seperti itu? Murni maksiat. Bagaimana Anda belum buka kurma, belum buka nasi, sudah buka dengan berbagai macam maksiat? Ada lagi tradisi petasan, itu ya. Tarawih diganggu petasan, tidur istirahat sebentar diganggu petasan. Apa yang tidak ada? Inilah suatu keanehan. Padahal kalau kita lihat sejarah petasan itu dulu dinyalakan orang fasik, orang kafir untuk ganggu orang puasa. Dulu itu. Lah kok ini sekarang dinyalakan rumah orang Islam gitu loh. Ini enggak. Dan juga nyambungnya apa gitu loh. Petasan sama Ramadan itu kalau dihubung-hubungin gitu loh. Berarti ini Ramadan bikin gaduh orang kan gitu. Kesannya. Kalau sudah Ramadan, ribut. Kalau sudah Ramadan bikin kita itu sumpek. Makanya orang non-muslim mendingan minggat aja gue ke villa. Kalau Ramadan yang beduknya, yang ininya, yang teriak-teriaknya. Belum lagi petasannya. Ini sehingga firman Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Itu nyata di alam realitas kita sekarang ini. Coba bayangkan takbiran kita ganggu orang. Truk berbondong-bondong, ada yang bawa obor, laki perempuan naik turun truk, yang itu dari sisi aturan lalu lintas melanggar. Belum lagi nanti tadi itu acara patusan dan ngabuburit nyekar, ya Allah, kenapa yang hidup seperti itu? Makanya kita bolak-balik puasa yang tidak mendapatkan puasa tarbiyah yang betul-betul. Karena itu puasa kita puasa ala kadarnya, bukan ala syariah ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali dari Pak Salman di Kalimalang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum. Wa iyyakum ya akhi. Yang Anda pertanyakan gini, ya, fadhal. Umumnya kan ketika masuk bulan Ramadan, sebagian besar kaum muslimin itu bertambah semangat ibadahnya, semangat bertambah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, kemudian setelah lewat masa Ramadan, itu bekas-bekas Ramadan itu paling hanya nempel satu atau beberapa hari saja gitu. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya aktivitas amalia Ramadan yang kita semangat mengerjakan di dalamnya bisa masih dipertahankan. Dipertahankan di luar Ramadan. Betul, ini yang penting. Satu lagi, silakan. Anak kan kalau sahur itu menjelang azan atau mepet. Itu biasanya kadang ketika sholat subuh itu kalau sendawa itu keluar lagi makanan itu. Gimana, Ustaz? Ya jangan ditelan aja. Ya kalau antum telan mendingan nambah satu bakso sama mangkok gitu. Ya. Afan ya. Baik, yang pertama ini yang penting. Bagaimana kita membawa nilai puasa di luar Ramadan. Pendengar sekalian, kita telah ditarbiyah Ramadan selama training 30 hari. Dan di antara kita mungkin sudah training hampir 20, ada yang 20, ada yang 10, ada 15. Setiap kali training ada 30 kali pertemuan. Dan target training itu kita dilatih untuk untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, yaitu takwa. Makanya sertifikat yang didapat adalah takwa. Jangankan sekarang yang haram latihannya, Mas, lihat. Yang halal aja nggak boleh. Makanan halal nggak boleh, minuman halal nggak boleh, istri sendiri aja nggak boleh, apalagi istri orang lain. Dengan demikian hendaknya diharapkan minimal yang halal aja saya bisa menghindarkan kok, apalagi yang haram. Nah, kalau ini kita bawa luar puasa dahsyat. Contoh aja, Mas, ya. Ngerokok itu pada waktu bulan Ramadan. Kan insya Allah perokok-perokok itu berhenti semuanya. Walaupun nggak ada satpam yang mengawalnya. Walaupun tidak ada agreement MOU yang diteken, dengan sendirinya perokok itu berhenti. Masya Allah. Kenapa nggak dilanjutkan 11 bulan luarnya? Cuma kenapa bisanya 12 jam saja? Karena apa? Karena berangkat ketulusan niat untuk ninggalin rokok, bukan karena Allah, karena ngempet. Nah, kalau sudah ngempet seperti ini, giliran maghrib itu jamak takhir. Ya, pokoknya kalau nggak mati korek nyala rokok, mati rokok nyala korek itu, sampai mepet isya, itu terus
Tuh kalau ada rokok yang sambungannya 5 langsung dipakai itu langsung tuh. Nggak putus-putus. Kadang Masya Allah ya, makan belum ini belum udah ngerokok. Ya contoh aja ya Mas ya. Penanya yang budiman tadi. Kita lihat tingkah pola orang yang haji 220.000. Itu giliran di Mekah itu Masya Allah ya. Pakaiannya bagus-bagus, tingkah lakunya bagus-bagus, sholatnya bagus-bagus. Jangankan nyampe Indonesia Mas, nyampe Jeddah tok itu Mas, wis berubah. Masya Allah. Jadi nilai haji yang dia kejar selama 40 hari kalau reguler, 25 hari kalau plus itu hanya berkutat pada lingkaran tanah haram. Tidak dibawa itu nilai haji di luar tanah haram. Jangankan sampai kampungnya, Jeddah aja sudah berubah. Sudah mulai pakaiannya tidak syar'i ya. Jilbabnya dicantolin tuh ada yang enggak jilbaban, rokoknya sudah mulai kelepas-kelepus. Waduh, kembali kepada aslinya. Jadi awalnya adalah karena ibadah itu dijadikan sebagai seremonial saja, bukan sebagai nilai untuk mentarbiyah, mendidik, sebagai wahana untuk latihan. Kini kan hanya latihan 30 hari kan. Untuk nahan. Umpamanya kan gini Mas, ibarat latihannya itu. Anak dilatih pada waktu naik gunung itu mendaki itu 30 meter bisa, masuk 20 nggak bisa. Ninggalin yang halal aja bisa kok, apalagi yang haram. Yang aslinya puasa nggak puasa, haram itu kan nggak boleh ya. Lah kalau puasa ini kan spesial, bukan hanya yang haram, yang halal aja nggak boleh. Masya Allah, ini dahsyat. Tapi gitu kadang masuk naudzubillah Mas. Itu sorenya Idul Fitri itu Mas sudah nyambung ayam itu. Sore Idul Fitri itu sudah main gaple nyambung ayam. Yang satunya nonton dangdut, ya Allah, wes nggak tahu lah, ya subhanallah. Silakan. Baik, Ustaz, demikian dan kita angkat kembali ada penelpon yang menunggu Pak Supriyono di Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz saya ada permasalahan dan minta solusinya. Iya, mangga. Di tempat kami kalau sholat tarawih khususnya itu biasanya 11 rakaat dengan langsung dengan witir gitu Ustaz ya. Iya. Cuma di antara sholat tarawih dan witir jadi 8 rakaat ditunda terus diterusin dengan ceramah dulu. Ceramah ya. Ceramah salah tapi itu dilakukan sebulan penuh setiap itu. Nah di saat itu biasanya saya pulang nggak mengikuti ceramah itu dan saya sholat witir di rumah sendiri. Iya. Nah terus yang sebagusnya seperti itu atau saya tetap mengikuti ceramah itu dan sholat witir berjamaah di masjid itu Ustaz. Iya, cukup ya. Cukup itu. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Gini Pak, masalah kultum tarawih. Kita di dalam masalah ini harus kita tafsil. Boleh bagaimana, enggak boleh itu bagaimana. Kalau tidak boleh, itu kalau diletakkan antara isya dengan tarawih atau antara tarawih dengan witir, apalagi dilazimkan. Kenapa Bapak? Karena khawatir ke depan ini, karena manusia itu semakin lama semakin berkurang pengajiannya, maka menganggap tradisi itu sebagai ajaran. Kalau sudah tertradisikan, terbiasa, akhirnya mereka menganggap itu khutbah tarawih. Dan kebetulan di antara 4 sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah yang belum ada khutbahnya itu tarawih tok. Idul Fitri, Idul Adha sudah ada khutbahnya. Kemudian istisqa sudah ada khutbahnya. Gerhana matahari sudah ada khutbahnya, tinggal 1 witir. Yang lebih lucu lagi kadang-kadang yang namanya kultum kan kuliah 7 menit. Itu ustadznya yang didatangin dari Depok, ceramahnya di Tangerang tuh, berangkatnya aja 2,5 jam. Ceramahnya berapa menit? 15 menit. Itu Masya Allah. Atau kalau seandainya dipaksa karena ini kangen ustadznya terkenal, ya udahlah, namanya kultum berarti kul terserah antum, kan gitu. Ya udah sekarang.
Ya kalau sudah qul terserah antum, berarti kan sampai setengah jam. Ini bisa lama kultumnya ketimbang sholat tarawihnya. Jadi kacau balau lah ini. Terjadi tumpang tindih, ketimpangan. 20 menit tarawih yang setengah jam itu Pak, kadang-kadang sudah ditambahi beberapa bacaan itu, fadlan minallahi wa ni'mah, ya thawab, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin, sallu sunnatat tarawih ajarakumullah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salli ala Muhammad. Lalu itu gonceng masjid sampai ramai semuanya, kan gitu. Nah ini yang ada, itu toh aja udah berapa menit. Jadi kalau diperes-peres tarawihnya 23 rakaat itu cuma 15 menit itu. Selawatnya ini 10 menit, ceramahnya sejam. Lu sudah kan pas banget itu udah. Kacau balunya maksudnya. Nah sekarang yang boleh itu begini. Kerjakan sholat tarawih. Kerjakan sholat isya dengan baik. Lanjutkan dengan tarawih, witir. Habis itu ngaji. Terserah. Sekarang Ustadz juga nggak usah dijadwal-jadwalin seperti model khutbah Jumat. Kadang-kadang Masya Allah jadwalnya itu kayak khotib Jumat. Persis nggak ada bedanya. Dan ini ada panitianya juga. Ini yang menjadi permasalahan itu. Jadi tolong dicamkan bahwa hal ini kalau kita biarkan, tidak kita luruskan, ya kita nggak boleh sama sekali juga tafsirnya tadi itu. Anda ngaji setelah sholat, ya silahkan, nggak ada masalah. Wallah. Baik, demikian, dan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang cukup banyak masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sama berkenaan dengan iftar dan sahur, Ustaz. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa menyegerakan iftar dapat merusak puasa sehingga mereka mengakhirkan hingga terlihat bintang di langit. Dan yang kedua, ketika mereka sahur mereka menyegerakan, kemudian menghentikan sahur hingga jarak antara sholat subuh itu masih lama untuk sebagai persiapan menghadapi puasa. Apakah ini dibenarkan dan bagaimana syariat memandang hal ini? Jazakumullah khair. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka dia telah membuat syariat. Sementara syariat sebaliknya. Kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Ya? Mengakhirkan sahur. Bahkan Rasulullah SAW ketika Zaid ibn Thabit ditanya, kam kana baina al-adhan wa sahuri Rasulullah qadra 50 ayat. Kemudian Rasulullah sampai mengatakan, man idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika di antara kalian dengar adzan sementara wadah makan atau minum masih di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan. Berarti mepet semuanya. Lah kok dibalik bersegera? Ada yang sampai jam 2, akhirnya jam 7 aja sudah ngelek, sudah kelaparan, lemes sudah. Nah, akhirnya pada waktu buka yang dianjurkan untuk disegerakan. Orang Jawa aja ngomong takjilan kan. Apa itu artinya takjilan? Takjilan itu dari kalimat ajala yu'ajjilu. Ayo takjilan, biasanya buka puasa itu dalam bahasa Jawanya itu takjilan. Takjilan itu segera. Ini loh, kadang-kadang orang ngomong itu nggak nyambung. Diomong-ngomongin sendiri, ditentang-tentang sendiri. Ngomong udah takjilan kok ya masih diakhir-akhirkan. Ada yang nunggu kelawar di Jakarta mana? Ada kelawar udah pada ditembakin orang, ya. Kalau nunggu bintang keluar ya masih masuk akal ya. Ada nunggu kelawar, ada yang tanda ini, tanda itu. Ini semuanya bertentangan dengan syariat ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, ketika malam sudah mulai menghadap ke sini dan sirna dari sini, maka saat itu sudah masuk buka puasa, sudah selesai. Yang penting tenggelam. Itu matahari kita makan. Dengan demikian tradisi mengawalkan sahur, mengakhirkan buka puasa. Ada yang nunggu azan itu sampai hayya 'alas shalah.
Ini ihtiyat tidak pada tempatnya. Makanya tidak boleh ihtiyat sementara dalil sudah ada. Ihtiyat itu ada di dalam sesuatu yang memang lapangannya lapangan tidak ada nas yang sharih, gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya bagi para pendengar yang bertanya perihal hal ini. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, pada bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak berpuasa. Puasa apakah yang beliau lakukan? Karena saya ingin berpuasa namun tidak tahu diniatkan untuk puasa apa dan itu. Puasa yang diniatkan adalah puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban niatnya. Sebagaimana ucapan Aisyah, tidaklah Rasulullah banyak puasa kalau Sya'ban dan tidak pernah puasa sepenuhnya kecuali Ramadan. Ummu Salamah juga mengatakan seperti itu. Tidaklah Rasulullah SAW puasa banyak kecuali Sya'ban dan tidaklah puasa penuh kecuali Ramadan. Dengan demikian, seperti juga pernyataan Aisyah, tidaklah pernah Rasulullah mengkhatamkan Quran semua satu malam dan juga tidak pernah qiyamul lail semalam suntuk. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah enggak tidur sama sekali, enggak ada itu. Begadang itu enggak ada. Nah, ini hal-hal yang harus kita inikan. Tetapi kalau sudah masuk pertengahan, kata Rasulullah, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, jika sudah sampai pada pertengahan Sya'ban maka jangan puasa. Maksudnya puasa sunnah Sya'ban. Tapi kalau puasa-puasa yang sudah rutin, Senin Kamis atau puasa qadha dan yang lainnya bayar kafarat silahkan. Yang penting belum masuk Ramadan diperbolehkan. Bahkan Aisyah pernah mengqadha Ramadan itu di akhir banget daripada Sya'ban itu. Wallahu a'lam. Baik. Satu pesan singkat kembali kita angkat dan cukup banyak juga pertanyaan yang sama. Apakah dalil yang menyebutkan pembagian bulan Ramadan menjadi 10 hari pertama, kedua dan ketiga itu sahih? Karena banyak sekali para dai atau penceramah yang menyampaikan hal ini di tablik atau di mimbar ceramah. Jazakallahu khair. Iya. Sebetulnya kalau kita cermati dengan baik, munculnya itu semua dari hadis-hadis dhaif yang menyebar di dalam lisan-lisan da'i. Patokannya ini, atakum syahrun Ramadan, sampai qad adallakum syahrun adimun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah. Ja'alallahu siyamahu faridatan, Allah jadikan puasanya sebagai kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan qiyam malamnya menjadi suatu yang sunnah. Man ata fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang melakukan satu kebaikan saja, kana kaman adda faridatan fi ma siwa, seperti melaksanakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan ini sunnah jadi wajib, bobotnya itu. Wa man adda faridatan fihi kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang bisa melakukan satu kewajiban seperti 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Wa dialah Ramadan itu dialah bulan. Awwaluhu rahmatun, yang pertama kali rahmah. Wa awsatuhu maghfiratun, yang pertengahan adalah maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang paling akhir adalah itqun minan nar, terbebas dari neraka. Hadis ini dhaif, di dalam sanadnya ada Ali ibn Zaid ibn Jad'an, dan dinyatakan oleh Abu Hatim dia adalah hadisun munkar, dia hadisnya munkarun, sering menyelisih, meriwayatkan hadis yang dhaif menyelisih hadis yang sahih. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dipakai sama sekali untuk menetapkan hukum, fadilah dan berbagai macam penetapan lain. Kenapa? Kalau seandainya kita dibolehkan menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, dhaif yang apa dulu? Dhaif yang khafifud dha'af, yang ringan. Di sini enggak bisa, karena di sini adalah hadza hadisun munkar. Ya? Hadisnya mungkar. Dengan demikian ini tidak memenuhi syarat hadis dhaif yang bisa dipakai. Wallahu a'lam. Baik.
Bagi para pendengar yang ingin bertanya, kita persilakan kembali Anda yang ingin bertanya langsung perihal bekal-bekal persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan di line telepon 0218236543. Narasumber kita malam ini Al-Ustaz Zainal Abidin LC hafizahullah taala, dan kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Khairiyah di Hutan Kayu. Silakan Umu. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Udah ngantuk ya Bu ya? Oh ya, silakan Bu. Ini Ustaz, saya mau tanya nih kebiasaan yang tradisi yang ada di masyarakat ya. Iya, iya. Itu kan menjelang bulan puasa ini kan katanya dari Saban. Iya, iya. Itu mereka itu melakukan sholat nih Bu. Malam hari ini kayaknya ya? Iya, betul. Ibu udah ngirim airnya? Oh enggak, Ustaz ini mau nanya gitu. Oh gitu, iya. Ustaz, ini kebiasaan kan melakukan sholat 2 rakaat, setelah itu membaca Yasin 3 kali. Saya baru tahu sekarang ini Ustaz. Saya ingin tahu apakah ada dalilnya. Iya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Insyaallah gini Bu. Ini adalah tradisi bukan ajaran. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin kemarin kita jelaskan pengkhususan nisfu Sa'ban, siangnya untuk Ramadan, untuk puasa, malamnya untuk qiyamul lail adalah merupakan bid'atun munkaratun. Apalagi baca Yasin, sholat kemudian ditiup airnya, makanya ibu-ibu dan orang-orang pada berbondong-bondong datang ke masjid bawa air untuk mendapatkan satu kesembuhan dari penyakit, hajat terpenuhi. Ini lambat laun. Kalau seandainya orang itu terus-terusan ternyata nggak ada buktinya, nanti yang disalahkan lagi Islam, yang disalahkan tokoh agama, janji ini janji itu. Makanya rata-rata hadis yang dhaif akan membuahkan pengamalan yang lemah. Hadis yang palsu juga akan membuahkan ajaran yang palsu. Nggak mungkin nggak. Karena ajaran itu yang murni muncul dari hadis yang murni yang sahih, ajaran yang kuat muncul dari hadis yang kuat. Ya sebaliknya, kalau hadisnya dhaif palsu, ya ajarannya yang hadir adalah palsu. Yang namanya palsu kalau berobat rata-rata nggak sembuh. Nah itu obat palsu kok bisa nyembuhin gimana? Demikian ya Bu ya. Jadi itu tidak benar ya, wallahu a'lam. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar Roja di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Yasir. Di mana? Di Bekasi. Iya, silakan. Iya, mau tanya Ustaz namanya, kalau saya kan kemarin hamil, udah bayar fidyah, apa mau ganti puasa? Oh iya, cukup saja. Iya, mari Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gini, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Imam Asy-Syafi'i sama Ahmad mewajibkan qadha kalau khawatir dirinya sendiri, dan ditambah kafarat fidyah kalau khawatir anaknya. Adapun Imam Abu Hanifah cukup qadha saja. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan juga beberapa sahabat yang sahih, dan inilah yang kuat, cukup untuk membayar fidyah saja bagi orang yang hamil dan menyusuinya. Karena ini masuk ke dalam umumnya firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Orang-orang yang masih kuat puasa, sementara kalau dipaksakan itu gemetar, lemas dan yang lainnya, atau badannya tidak kuat, dan ini masuk kategori adalah pertama orang jompo, lanjut usia, dan masuk adalah orang hamil menyusui, maka fa'it'amu ta'am miskin, cukup memberikan makan saja. Dan ini yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Makanya dalam ini dasarnya adalah hadis Rasulullah, innallaha wada'a 'anil musafir syatra shalah wa 'anil hamil wal murdi as-shauma. Allah menggugurkan dari orang musafir separuh salat. Pertanyaannya, suruh ngodok enggak kalau sudah mukim? Enggak kan? Gugur berarti udah hilang, selesai. Begitu juga Rasul membahasakan Allah menggugurkan dari orang hamil dan menyusui puasa, berarti kalau sudah selesai hamil, selesai ngandung, lahiran, ya enggak wajib mengqadha. Cuma masih masuk ke dalam wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, cukup bayar fidyah. Ini hujah yang paling kuat. Tapi tolong dicamkan, ada yang sebagian salah faham. Pokoknya orang yang sedang nyusuin itu wajib bayar fidyah tok. Kita lihat.
pada saat dia sedang nyusuin ini haid atau nifas. Nah itu kan. Ternyata selama menyusuin ini ada haid, maka kalau haid wajibnya qadha. Kalau nifas wajibnya qadha. Maka tidak bisa jawaban gimana Ustaz kalau ada orang menyusui bayar qadha atau bayar fidyah. Qadha atau fidyah enggak bisa. Kita tafsil harus. Karena ada sebagian wanita yang kurang faham. Pokoknya kalau saya habis ngelahirin, nyusuin anak, fidyah titik. Loh enggak benar. Sekarang pertanyaannya, Anda kan nyusuin selama 2 tahun. Masa 2 tahun ini enggak pernah haid? Kadang-kadang haid kan? Yang menjadi pertanyaan, haidnya itu bayar fidyah apa qadha? Qadha. Berarti pada saat mungkin dia nunggu sambil nyusuin ini haid ini nifas kan? Nah, selama nifas ini bukan diganti dengan fidyah tapi qadha. Karena nifas sama haid itu gantinya bukan fidyah tapi qadha. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya untuk Ibu Umi Yasir tadi, dan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat menanyakan hal yang sama, dan demikian jawabannya. Kita angkat kembali dari Ibu Siti di Cilengsi. Assalamualaikum. Iya, silakan Ibu. Ini Cilengsi kok jauh banget. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu di Cilengsi, Bu? Iya. Suaranya kok kecil banget. Ini mau nanya Ustaz. Iya. Kalau punya penyakit mah kronis itu kan masih punya hutang. Kalau suka kodok gitu suka sakit habis bayar utang itu suka sakit gitu Ustaz. Sering gitu. Terus gimana? Kan ini bulan puasa. Kronis saya itu mahnya udah parah gitu Ustaz. Gimana solusinya? Saya tanya dulu Bu. Benar dulu Bu ya. Iya. Ibu sudah berobat? Udah, kemarin di kalau pas Ramadan kuatnya berapa hari biasanya? Enggak kuat sama sekali? Pusing Ustaz, jam 10 aja udah pusing gitu, luar biasa. Kepala itu sampai, aduh ya Allah. Enggak, ya? Sekarang pertanyaannya, pernah enggak sanggup dalam bulan Ramadan itu 2-3 kali puasa sampai nutup sempurna? Ada? Ada, kadang-kadang bisa ya? Kuat gitu. Kadang-kadang kuat. Gimana solusinya Ustaz? Ya, atau bayar fidyah atau bagaimana, minta solusinya Ustaz? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang sakit itu ada 2 macam. Orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka ditunggu sampai sembuh dan wajibnya adalah qadha. Tapi kalau sekarang penyakit tersebut tidak ada harapan kesembuhannya, kalau seandainya ditunggu pun tidak ada kepastiannya, ikhtiar ke berbagai tempat pengobatan, dokter, rumah sakit juga sudah dilakukan, herbal, tibbun nabawi sudah dilakukan, tetap itu penyakit berlanjut terus, maka wajibnya orang seperti ini hanya bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya akan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan saum Ramadan, bagaimanakah menahan diri agar tidak jatuh dalam penyakit hati menghadapi masyarakat yang awam, khususnya para wanita yang gemar membicarakan aib orang lain agar kita selamat dalam menjalankan Ramadan? Dari Ummu Nailah di Bekasi. Iya betul. Masya Allah, lingkungan kita adalah lingkungan gosip. Majelis kita penuhi, kalau laki-laki majelisnya majelis suro, suka ngerokok. Kalau majelisnya perempuan, majelis itu surip, suka gosip ya, itu. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar ya. Jadi yang perempuannya ngerumpi, masya Allah ya. Yang laki-lakinya majelisnya majelis suro. Dengan demikian nggak ada yang bisa dipilih. Oleh karena itu ibu-ibu yang ingin menjaga keutuhan ibadah, terutama puasa, cari teman di dalam Ramadan ini yang bisa mendorong ibadah. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang tergantung agama teman. Kalau memang tidak bisa, udahlah, putus semuanya. Teman yang baik adalah ketika kita lihat mengingatkan kepada Allah. Ucapannya mendorong kita untuk ibadah. Dan tindakannya mengembalikan kita ke akhirat. Itu teman yang baik. Lah kita kalau melihat tok aja ingat mancing. Wah udah gak bener udah.
Ngelihat dia, ya ingat karambol, ya Allah. Yang satunya ingat ini kemol. Jadi kalau melihat muka teman itu ingatnya apa? Ingat baik apa buruk? Ini nggak baik. Ini teman untuk membedakan teman kita baik, soheh atau tidak. Kadang-kadang kita ngelihat muka orang itu aja sudah, waduh ingat ini ya. Itu sudah, wah ini teman tanda gitu ya. Ada yang mengingatkan ke masjid, mengingatkan baca Quran, mengingatkan sholat, mengingatkan ke kajian, subhanallah. Ngelihat to aja, waduh. Nanti jangan-jangan anak ditanya nih, anak belum sholat. Karena yang datang orang alim. Masya Allah, orang yang tiap ketemu, mas, sudah sholat belum mas? Ya gitu. Tapi kalau teman datang lihat, nggak takut, anak belum sholat, ini alamat amat buruk ini. Wallahu a'lam. Mungkin satu pertanyaan kembali kita angkat, yang terakhir dari pesan singkat. Berkenaan dengan bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran, Ustaz. Yeah. Bagaimanakah kita memberikan motivasi bagi diri kita untuk lebih semangat kembali untuk membaca Al-Quranul Karim, mengingat 11 bulan ke belakang kita seringkali lalai, bahkan tidak dapat menghatamkannya walaupun hanya sekali. Jazakallah khair. Pendengar sekalian, motivasi yang pertama harus kita tumbuhkan adalah baca keutamaan baca Al-Quran. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi 10 amsalha fala aqulu alif lam mim harfun, kan gitu. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah maka mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Dan di antara majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa huffat bihimul malaikah. Ini Masya Allah. Tapi kita juga harus baca ayat-ayat hadis-hadis ancaman. Di antaranya Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengeluh, ya Allah, kaumku ini sudah menjadikan Al-Quran suatu yang mahjur, ditinggalkan, diabaikan, ditelantarkan. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi berat orang yang dulu diberikan Al-Quran kemudian melupakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sahihnya, kalau nggak salah nomor 461. Dengan demikian, ayat-ayat hadis-hadis yang seperti ini harus kita tumbuhkan. Di antaranya di dalam hadis Rasulullah SAW, al-asyam wal Qur'anu yashfa'an yaumal qiyamah. Quran dan asyam itu mintakan syafaat kepada Allah bagi para pembacanya. Di antaranya, ya Rabb, mana'tuhun nauma fil laili wa syafi'ni fi, syafaatilah dia karena dia membaca aku, maka Allah kabulkan. Intinya kita harus manajemen, kita harus atur, ibu-ibu bawa sekalian, tolong diatur. Insya Allah dengan diatur waktu, manajemen waktu. Ya kapan kita harus menemui tamu, kapan kita harus menerima telepon, kapan harus kita melayani suami, kapan ini semua diatur insya Allah. Anak kasih jadwal singkat ya untuk ibu-ibu sebagai pedoman dasar. Ya mungkin bapak-bapak juga bangun jam 3 kalau ibu-ibu, bapaknya jam 3:30, jam 4 sahur sambil baca istighfar. Kemudian setelah itu pergi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat subuh, dzikir subuh, sholat subuh, habis itu dzikir pagi. Setelah itu dilanjutkan mungkin anak-anaknya yang mau sekolah disiapkan, suami yang mau kerja dibantu. Lalu setelah itu kita lanjutkan baca Al-Quran. Habis baca Al-Quran, sholat duha. Habis sholat duha ada waktu qailulah. Habis qailulah bangun. Setelah itu sholat duhur 4 rakaat, sholat sunnahnya 2 salam. Setelah itu sholat wajibnya diakhir dengan dzikir. Setelah itu sholat 2 rakaat sunnahnya. Setelah itu kita gunakan, manfaatkan untuk baca Al-Quran. Di sinilah insya Allah waktu wanita itu banyak. Karena nanti sudah setelah asar itu nyiapin, kata orang Jawa, takjilan tadi, buka puasa. Lah syukur-syukur di saat itu ada sambil nyiapin makanan, ada radio rojak denger, atau kalau nggak ada kaset disetel. Jadi di samping baca ada denger. Insya Allah sebagian kita khatam lewat baca, sebagian lewat denger, terus disetel. Jadi ada target insya Allah. Terus kita baca juga bagaimana imam-imam sunnah itu mengkhatamkan Al-Quran pada waktu Ramadan. Seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Itu Utsman bin Affan itu 1 rakaat khatam sekali Al-Quran.
Imam Asy-Syafi'i di luar sholat khatam sekali, di dalam sholat khatam sekali dalam satu harinya. Dan banyak diturunkan di situ imam-imam sunnah, salafus soleh, sahabat tabi'in di dalam kitab Tibyan fi adab hamalatil Quran itu oleh Imam Nawawi. Ini memberikan motivasi kepada kita. Kita sekarang posisi kita di mana? 1 juz saja enggak khatam. Masya Allah. Inilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita semua untuk semangat membaca Al-Quran. Karena dikatakan oleh Utsman bin Affan, demi Allah, kalau hati kita tidak sakit, tidak akan pernah bosan terhadap Al-Quran. Kalau seandainya hati kita tidak sakit, tidak akan pernah bosan terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan kerinduan kita terhadap Al-Quran itu terus membara. Ya, karena apa? Kitab kalau seandainya diturunkan ke gunung aja pecah berantakan. Kalau digunakan untuk membelah batu akan luluh lantah. Hati kita yang kecil tidak tersentuh, tidak luluh. Bahkan di dalam firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ada kunci gembok yang sangat kuat sehingga membuat hati kita berkarat, hati kita tidak terketuk, hati kita tidak mempan mendapatkan sentuhan-sentuhan Al-Quran. Nas'alullah afiyah. Demikian, mudah-mudahan puasa kita, Ramadan kita, di depan kita kurang 2 minggu ini, Ramadan yang barakah, Ramadan yang sempurna, Ramadan yang penuh dengan pengejaran pahala. Ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Dan insyaallah masih banyak hal-hal yang kita ingin sampaikan ini, tapi kita lanjutkan insyaallah Rabu yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Rabu yang akan datang, jadi kita ulas sekali lagi persiapan Ramadan semakin mantap, karena Rabu yang berikutnya sudah masuk Ramadan ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan manfaat, dan kurangnya mohon maaf, kesalahannya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.